Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tersra Menani, NIM 1904010230, kelas Legis 6H. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal UAS yang diberikan kepada saya, di mana pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan beberapa cara pembayaran ekonomi internasional beserta dan contoh kasusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengenai cara pembayaran ekonomi internasional. Jadi ada beberapa cara pembayaran ekonomi internasional, yaitu yang pertama LC atau letter of credit. Mekanisme pembayaran menggunakan letter of credit ini melibatkan beberapa lembaga keuangan seperti bank. Fungsi bank di sini itu sebagai penjamin kepada si pembeli atau si importir untuk meyakinkan si eksportir bahwa bank tersebut dibeli oleh si pembeli atau importir, di mana mekanisme pembayaran letter of credit ini pertama-tama pembeli atau importir itu melakukan permohonan kepada Insium Bank. Nah, setelah ia melakukan permohonan kepada Insium Bank, dan Insium Bank itu mengeluarkan LC kepada importir. Nah, dan menjadikan Insium Bank ini sebagai penjamin kepada eksportir. Kemudian Insium Bank ini memberikan letter of credit atau LC ini kepada bank negosiasi yang ada di negara eksportir. Setelah bank negosiasi menerima letter of credit tersebut, kemudian bank negosiasilah yang menyerahkan letter of credit tersebut kepada eksportir bahwa negara importir ini benar-benar akan membeli atau mengimpor barang dari eksportir. Nah, setelah eksportir ini menerima letter of credit dari importir, maka importir ini memberikan LC tersebut kepada karyes. Jadi karyes ini yang akan membawa barang dari eksportir ke importir. Nah, setelah karyes menerima letter of credit dan karyes memberi lagi ke bill of loading. Nah, setelah eksportir menerima bill of loading dari karyes, kemudian eksportir memberikan bill of loading tersebut kepada bank negosiasi, dan bank negosiasi yang akan memberikan bill of loading tersebut kepada Insium Bank. Dan Insium Bank melakukan pembayaran kepada bank negosiasi. Setelah Insium Bank melakukan pembayaran kepada bank negosiasi, dan bank negosiasilah yang akan melakukan pembayaran kepada eksportir. Setelah bill of loading tersebut diserahkan kepada importir, itu sebagai tanda bukti yang akan diberikan, yang akan diserahkan kepada karyes. Nah, setelah karyes sampai di pelabuhan ingin menurunkan barang, maka importir ini wajib memperlihatkan bill of loading tersebut kepada karyes, dan karyes melihat bill of loading tersebut, dan karyes akan melakukan penyerahan barang terhadap importir. Nah, yang kedua yaitu advance payment. Jadi mekanisme pembayaran menggunakan advance payment ini itu pembayaran yang dilakukan di muka, di mana si pembeli atau importir membayar terlebih dahulu kepada si penjual atau eksportir, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Lalu si eksportir ini akan mengirimkan barang pesanan tersebut melalui proof of loading. Jadi yang ketiga yaitu ada open account. Mekanisme pembayaran melalui open account ini adalah kebalikan dari advance payment, di mana mekanisme pembayaran advance payment itu melakukan pembayaran di muka. Jadi sedangkan open account ini si penjual yang terlebih dahulu mengirimkan pesanan kepada pembeli, baru nanti si pembeli itu akan membayarnya
Nah sebenarnya pembayaran open account ini berisiko bagi si penjual, tetapi setelah kedua belah pihak ini melakukan transaksi open account itu tidak sembarangan mereka melakukan, karena mereka itu kayak sudah saling mengenal satu sama lain sebelumnya, sehingga si penjual ini berani melakukan pembayaran open account. Nah, kalau mekanisme yang keempat itu ada mekanisme collection, pembayaran melalui collection ini itu pembayarannya dilakukan oleh bank, karena si eksportir ini memberikan kepercayaan kepada pihak bank untuk menagih kepada si importir atau si pembeli. Sedangkan metode pembayaran yang terakhir yaitu ada konsinyasi. Di mana di sini itu ada persamaan dengan cara pembayaran open account, di mana di situ dia open account itu akan menjual itu kan penjual yang di mana open account ini kan penjual yang terlebih dahulu harus memberikan atau mengirimkan barang. Nah, kalau di konsinyasi itu caranya berbeda, karena di mana si pembelinya lah hanya berkewajiban membayar kepada pihak pengirim atau eksportir dari sejumlah barang yang telah laku terjual. Soal yang kedua yaitu ada contoh kasus antara trade creation dan trade diversion, di mana trade creation ada harga atau tarif antara Indonesia, Singapura dan Eropa, di mana harga komputer di Indonesia itu sebenarnya sebesar 3 juta dan di Singapura sebesar 1.500.000, sedangkan di Eropa harga komputer sebesar 1.500.000. Jika Indonesia ingin mengimpor suatu komputer dari negara Singapura, di mana harga komputer di Singapura itu sebesar 1.500.000, jika diimpor masuk ke dalam Indonesia itu akan dikenakan tarif bea cukai sebesar 300. Jika kita mengimpor suatu komputer dari Singapura ke Indonesia, maka kita membayar harga komputer itu sebesar 3.500.000. Kenapa lebih mahal? Karena komputer di Singapura masuk ke Indonesia karena dikenakan bea cukai. Jika Indonesia melakukan kerjasama dengan negara Singapura, maka harga komputer yang diimpor masuk dari Singapura ke Indonesia itu akan jauh lebih murah. Jadi dalam melakukan trade creation ini lebih baik Indonesia mengimpor komputer dari Singapura. Sedangkan harga komputer di negara Eropa ini sebesar 1.500.000. Jika diimpor masuk ke dalam Indonesia akan dikenakan bea cukai sebesar 300. Jadi harga dari Eropa masuk ke Indonesia itu sebesar 3.500.000. Jika negara Indonesia dan negara Eropa melakukan kerjasama, maka harga komputer dari Eropa ke Indonesia itu jauh lebih murah. Jadi trade creation Indonesia lebih baik melakukan hubungan kerjasama bersama negara Singapura. Sedangkan trade diversion ini itu memperlihatkan dampak buruk dari suatu negara. Jadi contohnya negara Indonesia, Singapura dan Eropa lagi menjalin hubungan kerjasama, di mana negara Indonesia dan Singapura itu harus mengimpor suatu barang atau produk dari negara Eropa saja, karena kedua negara ini tidak bisa melakukan pembayaran dari negara lain, karena Indonesia dan Singapura itu harus mengimpor barang dari Eropa. Jika ada suatu negara dari negara lain yang menyediakan barang atau produk yang jauh lebih murah dan berkualitas, maka negara Indonesia dan Singapura ini tidak dapat melakukan pengimporan barang dari negara
negara lain. Jadi kedua negara ini yaitu Indonesia dan Singapura hanya dapat melakukan pengimporan dari negara Eropa saja. Jadi trade diversion ini memberikan dampak buruk dalam pengimporan suatu produk. Beda tadi dengan trade creation ini memberikan dampak baik karena bisa mengurangi hambatan-hambatannya seperti biaya cukainya jauh lebih murah. Jadi soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan kondisi beberapa lembaga integrasi ekonomi dunia. Jadi langsung saja, jadi ada beberapa lembaga integrasi ekonomi dunia. Jadi yang pertama yaitu Uni Eropa. Sebelumnya Uni Eropa ini dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi Eropa, yang di dalamnya Masyarakat Ekonomi Eropa itu terbentuk dari negara Jerman Barat, Perancis, Italia, Belgia, dan Luxembourg. Pada tahun 1958 Masyarakat Ekonomi Eropa ini resmi diubah menjadi Uni Eropa, yaitu European Union, dengan kesepakatan yang pertama itu menurunkan hambatan perdagangan antara non anggota, yang kedua yaitu mengurangi berbagai hambatan arus modal dan tenaga kerja antar sesama anggota, yang ketiga itu membebaskan arus perdagangan produk industri sesama anggota. Dampaknya yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa naik secara drastis. Kedua yaitu turunnya tarif impor untuk berbagai produk impor di berbagai negara. Lembaga integritas ekonomi yang kedua yaitu FTA. Dalam perjalanan waktu anggota integritasnya, FTA ini mengalami pasang surut atau keluar dan masuk, dan pada tahun 1994 FTA ini resmi bergabung sepenuhnya dengan Uni Eropa dan membentuk EEE atau disebut dengan Eropa Economic Area. Lembaga integrasi ekonomi yang ketiga yaitu NAFTA. Ini disingkat dari Amerika Serikat dan Perdagangan Bebas Amerika Utara disingkat menjadi NAFTA. Pembentukan organisasi NAFTA ini pada tahun 1993 yang beranggotakan negara Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tujuan pembentukan organisasi NAFTA ini yaitu untuk melakukan perdagangan bebas dalam segala bentuk hambatan perdagangan barang dan jasa, termasuk hambatan non tarif, dan organisasi NAFTA ini juga mendorong tumbuhnya ekspor karena membuka pasar yang lebih luas bagi pengusaha. Keberhasilan integritas ekonomi di Eropa dan Amerika Utara ini memberi motivasi beberapa negara berkembang untuk ikut membentuk integritas ekonomi. Namun dalam proses perjalanannya itu banyak yang melakukan, di mana pada tahun 1980 organisasi NAFTA ini berubah menjadi nama menjadi Asosiasi Integrasi Amerika Latin. Jadi integritas ekonomi negara berkembang yaitu NAFTA, OARTA, dan ASEAN merupakan negara yang termotivasi dari Uni Eropa, NAFTA, dan EEA. Jadi soal yang keempat itu jelaskan hal terkait krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, ASEAN, dan Amerika serta faktor penyebabnya. Jadi langsung saja, krisis keuangan Asia itu diawali dengan turunnya nilai Thailand Baht pada bulan Juli, di mana itu berdampak terhadap depresiasi rupiah, di mana nilai rupiah sebesar 2.400 US dollar menjadi 16.000 rupiah US dollar. Sehingga masyarakat itu kehilangan kepercayaan lagi kepada pemerintah dan perbankan, sehingga para pelanggan itu banyak membatalkan pesanannya karena menganggap Indonesia ini tidak mampu untuk mengekspor non migas karena mengalami penurunan setiap tahunnya. Krisis ekonomi moneter Indonesia yang berdampak kepada keraguan pasar untuk menyikapi perkembangan perekonomian Indonesia karena krisis yang terjadi di Asia itu Indonesia itu mencari bantuan kepada IMF, tetapi
ternyata Presiden Soeharto ini tidak menandatangani program reformasi sehingga menimbulkan keraguan pasar untuk menyikapi perkembangan perekonomian Indonesia, karena Indonesia semakin krisis dengan terdepresiasinya rupiah secara terus-menerus. Maka pemerintah di zaman Soeharto itu mencoba mengembalikan kepercayaan masyarakat atau kepercayaan masyarakat di pasar dan memperbaiki hubungan dengan lembaga ekonomi internasional. Krisis keuangan global di Amerika ini timbul dari dampak yang melonjak bisnis perumahan di Amerika, di mana tidak ada kehati-hatian dalam melakukan analisis kredit kepada para user atau pembeli perumahan, dan lambatnya pengawasan perkreditan di Amerika dalam mengantisipasi bahaya gagal bayar kredit perumahan, dan bank investasi ikut dalam hal ini sehingga menyebabkan krisis keuangan global di Amerika, dan akibat suku bunga yang rendah sehingga memicu para investor berspekulasi dengan meminjam dana ke perbankan dan menginvestasikannya ke bursa saham, dan mereka juga akan mengalami imbas dari kejadian tersebut. Jadi soal yang kelima itu ceritakan menurut pemahaman dan gaya berbicara Anda setelah belajar ekonomi internasional. Jadi setelah saya belajar ekonomi internasional, banyak yang dapat saya pahami seperti penyebab terjadinya perdagangan internasional serta dampaknya, tata cara dan alat pembayaran ekonomi internasional, jenis-jenis nilai tukar, trade creation dan trade diversion, serta menambah wawasan mengenai kosakata baru dan banyak lagi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.